Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula, salawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati, dosen pengampu praktikum retorika dakwah, Bapak Dr. Andes Azhar MA, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Di sini saya Tazkiyah Ramadhani Susilo dengan NIM 0101181002 akan membawakan ceramah singkat pada hari ini dengan judul Bulan Suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan ya, beberapa bulan lagi. Nah, bulan Ramadan ini mempunyai makna tersendiri bagi umat Islam. Bulan Ramadan biasanya digunakan untuk berwisata rohani, yakni melepas belenggu materialisme dunia dengan menghidupkan dunia rohaniah. Sebulan penuh, umat Islam menjalani proses takziyatun nafs atau pembersihan jiwa, dan riyadatur rohiyah atau olah rohani. Sebulan penuh, umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang diharapkan kondisi rohani mereka secantik kupu-kupu ketika bulan Ramadan telah usai. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan apa aja sih yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan agar memperoleh derajat takwa? Nah, yang pertama adalah berpuasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Puasa yang dilakukan tentunya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi terdapat beberapa rambu-rambu yang harus ditaati. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengetahui rambu-rambunya dan memperhatikan apa yang semestinya diperhatikan, maka hal itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Menjauhi segala hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai-nilai puasa Anda. Intinya berpuasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tilawah, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Maka tak heran jika Rasulullah sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabbur, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Amin. Buatlah target jika bulan-bulan yang lain agar kita khatam dari baca Al-Quran dalam sebulan. Maka di bulan Ramadan kita bisa memasang target 2 kali lebih lipat khatam daripada bulan-bulan biasanya. Akan lebih baik jika ditambah dengan menghafal 1 juz atau surat tertentu. Ini bisa dijadikan program unggulan bersama keluarga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, amalan yang selanjutnya adalah memberikan makanan atau it'amu at-ta'am, di mana amalan ini dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu dengan memberikan santapan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa.
Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala senilai pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Memberi makanan untuk orang-orang berbuka hanyalah salah satu contoh bentuk kedermawanan yang ingin ditumbuhkan pada kita sebagai umat Islam. Masih banyak bentuk sedekah yang dapat dilakukan jika kita kelebihan rezeki. Peduli dan sikap menolong orang lain adalah sifat yang perlu dilatih dari orang yang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang telah disampaikan adalah sebagian kecil dari banyak amalan-amalan istimewa yang bisa dikerjakan saat bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita istiqomah sampai akhir untuk terus mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga yang baik jadi ilmu dan yang buruk menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.